kita bersama lagi dalam persekutuan kanak-kanak online. Sekarang berdoa pembukaan. Jadi mari kita kunci tangan, tutup mata, kakak akan pimpin kamu dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi kami dapat bersama-sama di dalam persekutuan sel kanak-kanak online ini Tuhan, bermain games, mendengarkan firman-Mu, dan menghafal ayat hafalan. Kami percaya Tuhan, inilah kesempatan dan masa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami untuk menguatkan kami dan anak-anak di rumah. Terima kasih Bapa, terpuji dan termuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Amin. Amin. Yes. Yes. Kawan-kawan, sekarang mari kita memuji Tuhan. Ya, jadi mari kita memuji Tuhan bersama-sama. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Yeah. Hai adik-adik, mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, karena Tuhan itu adalah kasih yang sempurna. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu
untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan. Amin ya Tuhan. Aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat, karena Engkau layak disembah dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Sekarang kita mendengar firman Tuhan. Shalom adik-adik, kita bersama lagi untuk mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Tante Wati. Dan hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang bertajuk Karena Takut Timbul Penipuan. Nah, cerita ini adalah kisah tentang Abraham di Mesir. Nah, petikan yang saya ambil daripada Kejadian pasal 12 ayat 10 hingga 20. Mari kita mendengar cerita ini, tetapi sebelum itu saya ada satu soalan untuk adik, yaitu pernahkah adik takut dan terpaksa menipu? Pasti ada kan adik-adik? Nah, untuk lebih tahu lebih lanjut dan untuk belajar daripada cerita ini, mari kita mendengar cerita ini supaya apa yang terjadi kepada orang yang karena takut timbul penipuan. Mari kita saksikan ceritanya. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika pegawai-pegawai Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyebut Abraham dengan baik karena ia mengini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai, jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tapi Tuhan menimpakan tulak yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, istri Abraham itu
Lalu Firaun memanggil Abraham berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambil menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaan. Apakah pengejaran cerita tadi? Nah, di dalam ayat 3 yang ke-13, di mana Abraham merencanakan penipuan karena dia tahu bahwa si Sarai ini adalah seorang yang cantik dan dia takut dia akan dibunuh, betul? Nah, apabila dia takut, maka dia membuat satu penipuan kepada orang-orang yang ada di Mesir. Karena dia takut nanti, dia pikir begini, dia akan, kalau saya katakan si Sarai ini adalah istriku, maka saya akan dibunuh. Maka berakhirlah hidupku kalau saya dibunuh. Nah, adik-adik, Abraham sudah gagal. Oke. Abraham sudah gagal menyenangkan hati Tuhan. Oke. Abraham sudah gagal menyenangkan hati Tuhan. Abraham juga lupa. Abraham sudah lupa janji-janji Tuhan semasa dia dipanggil pada mulanya. Minggu lalu kita sudah bercerita tentang Abraham, di mana Tuhan memanggil Abraham, dan di dalam ayat ketiga, yaitu Kejadian pasal 12 ayat ketiga, Tuhan telah berjanji kepada Abraham. Dia berkata begini, "Diberkatilah orang-orang yang memberkati engkau, dikutuklah orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua orang di muka bumi ini akan mendapat berkat." Bukankah itu janji-janji Tuhan kepada dia? Dimanapun dia berada, dimanapun dia jalan, dimanapun dia apapun dia buat, Tuhan akan tetap melindungi dia dan Tuhan akan tetap memberkati dia. Nah, cerita tadi apabila Abraham menipu, apa yang terjadi kepada Raja Firaun? Mereka kena tulak, adik-adik, kena tulak karena Tuhan sudah mengatakan dalam firman ayat ketiga itu, dia katakan, "Dikutuklah orang yang mengutuk engkau." Siapa yang mengutuk? Karena tipu Abraham, orang-orang di Mesir itu kena tulak. Alamak, kasihan. Nah, adik-adik, kita pun kadang-kadang begitu. Kita lupa kebaikan Tuhan, kita lupa hidup benar. Oke, kita lupa hidup benar di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita juga menipu karena kita takut. Kita menipu karena kita takut kita akan disakiti, karena kita takut kita telah diapa-apakan, sehingga kita terpaksa menipu kepada guru, kepada kawan-kawan, kepada ibu bapa dan semua orang. Nah, adik-adik, jangan karena kita tipu, kita jatuh dalam dosa dan kita dibinasakan. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu adik-adik, seperti Abraham, karena Tuhan masih memakai dia, karena Tuhan ada tujuan untuk Abraham, supaya Abraham ini, seperti minggu lalu kita sudah cerita bahwa tujuan Tuhan untuk memanggil Abraham untuk memberkati semua orang, karena di situ adalah permulaan penyelamatan Tuhan kepada semua orang. Maka kemurahan Tuhan, Abraham masih dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi semua orang untuk tujuan dan kehendaknya. Nah, satu pengajaran ataupun satu yang kita belajar di sini, Abraham sudah tahu dia berdosa. Abraham sudah gagal menyenangkan hati Tuhan. Dan Abraham menyesal atas perbuatan dia. Maka dia bertobat dan dia berubah. Dan dia menjadi seorang yang jujur dan setia kepada Tuhan.
Adik-adik, sekiranya kita juga demikian, kita tidak jujur dan pada diri kita sendiri, kita menipu dengan orang lain, kita juga sama seperti Abraham. Kita mau tunduk dan kita mau rendahkan hati di hadapan Tuhan, kita bertobat dan buang segala dosa-dosa, terutama yang menipu-nipu dan sebagainya. Kita mau berubah supaya Tuhan memakai kita kembali untuk tujuannya dan kehendaknya, di mana kita juga mau menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Amin. Nah, jadi kita kena berusaha untuk hidup untuk Tuhan. Jadi hidup kita harus hidup menjadi yang benar, bukan menjadi salah, tetapi menjadi orang yang benar di mata Tuhan dan di mata semua orang. Jadi adik-adik, jangan menipu lagi. Amin. Karena menipu itu membawa kita kebinasaan. Tetapi jadilah orang yang jujur dan untuk memberkati semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena firman ini mengajar kami tidak menipu, karena penipuan ini Tuhan membuat kami hidup dalam binasa dan kami juga tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami merendahkan hati kami untuk bertobat dan menyesal atas semua kesalahan-kesalahan yang kami telah lakukan. Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau terus mengampuni kami, Engkau terus memberkati kami untuk menjadi berkat sama seperti Abraham. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, segala hormat hanya kembali kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bye-bye. Kawan-kawan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang Kakak Nana ajar kita ayat hafalan dan pengumuman. Jom dengar. Nah, jadi terima kasih kepada Tante Wati kita atas perkongsian firman Tuhan tadi. Jadi adik-adik, macam biasa, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil daripada Mazmur pasal 24 ayat 4 yang mengatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Mazmur 24 ayat 4. Oke? Macam biasa, jadi hafal dulu, faham, lepas tu rakam dan hantar di dalam grup pelayanan kanak-kanak kita. Oke? Ya. Pengumuman kita pada minggu ini yaitu persekutuan kita secara dalam talian akan diteruskan pada minggu hadapan. Jadi pastikan adik-adik terus bersiap sedia di depan TV ke depan telefon untuk bersekutu bersama-sama. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kanak-kanak memandangkan tidak lama lagi perayaan Christmas. Jadi di sini cikgu-cikgu semua dan asal kanak-kanak meminta kepada adik-adik supaya membuat satu tas ataupun satu tugasan, yaitu kamu buat rekaman ucapan. Oke, rekaman ucapan untuk selamat hari Natal ataupun Merry Christmas. Oke, dalam berbentuk video. Oke, kamu rakam, lepas tu kamu hantar kepada Cikgu Wati ataupun Kakak Nana. Oke, jangan lupa. Oke, yang ketiga itu macam biasa, jangan lupa juga kamu membaca firman Tuhan dan terus berdoa supaya kamu kuat. Oke, sepanjang kamu stay home. Oke adik-adik, jadi biar dengan firman Tuhan kita terus diteguhkan, kita punya iman terus kuat. Oke, sebab tidak lama lagi mau Christmas juga nih, kita mau kuat, jangan lemah semangat. Oke, itu saja untuk pengumuman kita pada minggu ini. Mari kita mengucap syukur bersama-sama dengan pujian Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena
Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Tak boleh bohong, Hati-hati gunakan mulutmu. tak boleh tipu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Tak boleh bohong, Hati-hati gunakan mulutmu. tak boleh tipu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu.